Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajar. Oke? Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nak Satria dipimpin doanya. Ya, Bu. Duduk siap. Ya, Mari terima teman-teman. kasih. Ya. Mari Ya, terima teman-teman. kasih Nak Satria. Semoga semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah dan kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita baca dulu surat pendek, surat Al-Kausar bersama-sama. Bisa ya? Bisa, Bu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. A'tayna kal A'toina kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ya, anak ibu hebat semuanya, hafal surat Al-Kautsar. Nah, kemudian anak-anak, kalian di rumah sholat tidak? Sholat ya? Bu. Satu, maghrib. Dengar Salat, Bu. Subuh. Isya, ya, Bu. bagus. Semoga selalu istiqomah. Ayo, ibu mau dengar dulu. Kalian baca niat sholat zuhur secara berjamaah. 1, 2, 3. Usolli farqada zuhri arba'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Terus kasih aplaus untuk kita semua, anak-anak ibu. Nah, kemudian anak-anak kita menyanyikan lagu Indonesia ini dulu ya, Bagimu Negeri ya, sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air. Kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama, Bagimu Negeri. Ayo, 1, 2, 3. Pada kami berjanji padamu kami berbakti padamu kami mengabdi bagimu negeri jiwa kami. Bagus, anak-anak ibu pinter semua dan cinta tanah air. Anak-anak, supaya kita belajarnya tidak bosen, yuk kita tepuk fokus dulu. Ikutin ibu ya. Ya, Bu. Ya, kalau melihat berarti tangannya ke mata, kalau mendengar berarti tangannya di telinga, kalau mengingat berarti tangannya di kepala. Oke? Bisa ya? Ya, Bu. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Fokus. Nah, sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Terus anak ibu pinter-pinter. Nah, kemudian selanjutnya, siapa nih hari ini yang nggak masuk? Masuk semua kah? Semua, Bu. Masuk semua, Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang iman kepada malaikat. Coba ibu mau ngetes anak-anak, masih ingat nggak sama pelajaran yang kemarin? Ada berapa malaikat? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? 10, Bu. Banyak, Bu. Malaikat ada 10 yang wajib kita imani ya. Saya nggak masuk, Bu, kemarin. Oh, nggak masuk. Enggak, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti belajar lagi ya. Nah, kemudian tugas malaikat itu salah satunya yang mencatat amal buruk. Siapa ya, nak ya? Atid, Bu. Malaikat atid.
Oke, berarti anak-anak ibu pinter semua, masih ingat sama pelajaran yang lalu. Nah, Nana, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Rasulullah, sifat-sifat Rasul, dan juga tujuan diutus Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu nih tujuan kita belajar materi ini untuk apa. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Dan selanjutnya, anak-anak memahami tujuan diutusnya Rasul. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar di layar ini. Ini ada gambar seorang laki-laki, ya. Kemudian ini ada tulisannya apa? Muhammad, Bu. Ya, Muhammad. Ya, anak-anak ada yang tahu siapa Nabi Muhammad itu? Apakah termasuk Rasul? Rasul, Bu. Nabi terakhir. Saya dikasih tahu ibu saya. Oh iya, betul. Pinter, Fatimah. Ya, Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah yang diutus oleh Allah. Dan juga sebagai Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi Nabi-Nabi yang lain ya anak-anak ya. Harus tahu, harus ingat ya. Kemudian apa sih nak ini maksud dengan Rasul itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba Pak Satria. Rasul itu apa Pak? Nak Satria? Rasul itu Nabi, Bu. Rasul itu Nabi. Ibu Muhammad. Ya betul. Adik Iin. Nak Iin. Ya, Coba Nak Bu. Iin. Rasul itu adalah utusan Allah, Bu. Utusan Allah, betul. Rasul itu manusia Iya, biasa Bu. bukan? Ya, Manusia biasa. Iya. Berarti punya sifat-sifat sama seperti kita ya. Betul. Ada yang tahu nggak sifat-sifat Rasul itu apa aja? Itu, Bu, yang buat puji-pujian di masjid itu, Bu. Siji. Ya, Sidik. Ya, yang ada nyanyiannya itu, Bu. Ya, Sidik. Itu Amanah. juga. Tabligh. Oke, baik. Nah, selanjutnya anak-anak, kita ketahui dulu nih, apa itu arti iman pada Rasulullah. Iman itu artinya percaya. Rasul itu artinya manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, kepada manusia. Nah, jadi kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk ya, dan juga sebagai teladan untuk kita semua, dan juga sebagai penyempurna akhlak, bukan penyempurna akhlak, pembawa kabar berita, membawa pesan yang baik bahwasanya orang yang beramal soleh akan masuk surga, orang yang tidak beramal soleh akan masuk neraka. Nah, itu semua yang menyampaikan adalah Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah. Paham ya anak-anak ya, iman pada Rasulullah ya. Nah, ini adalah lagu anak-anak. Ada 25 nabi dan rasul yang harus kita imani, harus kita yakini. Ayo kita bernyanyi biar enggak lupa. Ada yang tahu lagunya? Tahu sedikit-sedikit, Bu. Nggak bisa nyanyi, Bu. Nggak bisa nyanyi, ya Allah, kasihannya. Di rumah nggak ada salon ya, nak ya? Satria ya? Adanya es krim, Bu. Adanya es krim. Iya, ya. Ayo kita ibu nyanyikan dulu, nanti kalian ikuti ya. Ya, Bu. Adam, Idris, Nuh, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'eb, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, utusan Allah. Oke, bisa ya? Oke, lanjut nak. Ibu yakin kalian sudah hafal semua nama-nama Nabi dan Rasul yang 25 itu karena sering kita nyanyikan. Nah, kemudian Rasul itu nak sebagai manusia biasa memiliki sifat. Sifat wajib dan sifat mustahil. Apa sih sifat wajib Rasul itu? Ada yang tahu? Sifat wajib harus ada. Wajib itu kan harus. Nah, berarti sifat wajib Rasul apa? Sifat yang sudah pasti ada pada diri Rasul. Itu namanya sifat wajib Rasul. Kemudian satu lagi sifat mustahil Rasul, yaitu sifat yang sudah pasti tidak dimiliki oleh Rasul Allah. Nah, ini dia nak.
sifat-sifat wajib Rasulullah itu ada 4 yang bisa kita singkat biar enak menghafalnya. Ibu sudah singkat menjadi staff. S-nya itu sidik, artinya jujur. Nah, jadi seorang Rasul itu sudah pasti orangnya jujur, tidak pernah bohong. Kemudian yang T-nya tablik, artinya menyampaikan. Ya, artinya Rasul itu bertanggung jawab atas perintah yang diberikan oleh Allah, menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah kepada umatnya. Kemudian yang A itu amanah, dapat dipercaya. Kemudian yang F-nya itu artinya cerdas atau fatonah. Fatonah artinya cerdas. Nah, anak-anak, sifat-sifat wajib Rasul inilah yang harus kita jadikan contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi, Nak, sifat-sifatnya? Disingkat jadi staff. Bu. Ya, Sidik, sidik, tablik, amanah, dan fatona, Bu. Nah, pinter. Nah, sekarang Nak, ayo kita bernyanyi lagi supaya nggak lupa dengan sifat-sifat wajib Rasul Allah. Dengan menggunakan nada lagu Ampar-Ampar Pisang. Dengarkan Ibu dulu ya. Sifat-sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik itu jujur, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Bisa ya? Bu. Oke, coba dinyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Sifat-sifat wajib Bagi Rasul ada 4. sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik, amanah, tablik, dan fatona. Itu jujur, amanah Dipercaya, tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Sore, pinter. Tepuk jempol dulu dong buat kita semua. Tepuk jempol. Jempol kanan. jempol kiri, 2 jempol. 2 jempol, hebat. Oke, nah kemudian anak-anak selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul ini sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul yang bisa disingkat dengan 3B, K3B. Diingat ya anak ya, K3B. Yang K-nya kizib, yang artinya bohong. Rasul Allah itu tidak pernah berbohong. Kemudian yang kedua, kitman, artinya menyembunyikan. Kemudian sifat yang mustahil ketiga, yaitu khianat, tidak dapat dipercaya. Kemudian sifat mustahil yang keempat, baladah, yang artinya bodoh. Tidak ada Rasul yang bodoh. Semua Rasul itu pintar. Makanya di sini dinamakan sifat-sifat mustahil Rasul. Paham anak-anak? Ya, kemudian ini, Nak. Selanjutnya, apa sih tujuan diutusnya Rasul itu ke muka bumi ini? Yang pertama, sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian tujuan yang ketiga, Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ada yang tahu nggak anak-anak apa perbedaan Nabi dan Rasul? Coba Ibu tanya Nak Titi. Nak Titi, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Setahu saya gini Bu, kalau Nabi itu dapat wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu dapat wahyu di samping untuk dirinya sendiri juga untuk seluruh umat manusia, Bu.
Gitu, Bu. Nah, Betul ya. betul. Dikasih jempol dulu dong buat Nak Titi. Tepuk jempol. Jempol kanan, Jempol jempol kiri. kiri, dua jempol, jempol. Hebat. Bagus. Oke, makasih. Ya. Kemudian berarti anak-anak sudah paham ya perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, coba dari semua yang sudah Ibu jelaskan tadi, anak-anak ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, berarti Ya, Bu. sudah. Nah, Ibu anggap semuanya paham ya. Iya, Bu. Eh, dan Ibu akan membagi tugas. Ada 3 kelompok yang Ibu tugas. Kelompok pertama, Nak Satria. Kelompok kedua, Nak Fatimah. Kelompok ketiga, Nak Titi dan teman-teman. Oke. Nah, untuk yang kelompok 1, ini ada sebuah kasus. Ada gambar, silakan dilihat. Sudah dilihat? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah dilihat. Gambar apakah ini? Silakan dijawab, didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Boleh kalian tulis di karton, boleh kalian buat peta konsep atau poster ya. Ini untuk tugas diskusi kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Nah, lihat. Nak, yang kelompok 2, Nak siapa tadi ya? Nak Fatimah. Nah, ini gambar apa Nak Fatimah? Surat apa ya, Bu? Kalau tidak salah sepertinya. Apa sih, Bu? Itu, Bu, tidak kelihatan, Bu. Ya. Itu, Bu, anak yang main HP, Bu. Terus ulangannya dapat 0, Bu. Iya, Bu. Itu anak-anak main HP itu, Bu. Benar. Ya. Nah, untuk kelompok 2 silahkan diamati gambarnya, dituliskan apa yang sedang dilakukan, kemudian sudah sesuaikah dengan teladan yang dicontohkan oleh Rasul. Kalau sesuai apa alasannya, kalau tidak sesuai apa alasannya, kemudian apa solusinya ya. Kemudian kelompok ketiga, Nak Titi. Korupsi, Bu, itu. Ini gambar orang yang korupsi. Nah, kalian jawab dua pertanyaan ini, boleh ditulis di kertas atau membuat poster atau mind mapping, peta konsep ya. Apakah perbuatan yang seperti ini sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah? Yang pada intinya, anak-anak, semua sifat-sifat wajib Rasul itu harus kita tanamkan dalam diri kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian kita simpulkan dulu nih hari ini. Nggak bisa. Iya, Bu. Coba Nain, coba simpulkan dulu nak belajar materi kita hari ini. Iman kepada Rasulullah itu artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati keputusan Allah. Kemudian sifat Rasul itu ada 4, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Kemudian sifat mustahil Rasul itu juga ada 4, kizib, kitman, hianat, dan balada. Tujuan diutusnya Rasul yaitu sebagai suri teladan menceritakan akhlak. Oke, terima kasih Nak Iin. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Nak Iin. Hore. Nah, untuk diskusinya tadi silahkan dikerjakan ya. Kemudian Ibu mau tanya nih, apa nih refleksi kalian tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Asik nggak? Senang banget, Bu. Asik banget. Alhamdulillah. Jadi kalau pembelajarannya seru, anak-anak semangat ya belajarnya ya. Ya, Bu. Oke, nah setelah kalian tadi diskusi kelompok, ini ada tugas individu. Anak-anak boleh menuliskannya di buku tulis. Nah, ini ada jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Ada 5 pertanyaan, anak-anak nanti boleh nulis di buku.
di buku tulis, kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti dikumpulkan. Oke? Anak-anak sampai sini ada yang mau bertanya, yang kurang paham, silahkan. Tidak, Bu. Bu. Udah bel pulang, Bu. Oh, udah bel pulang. Iya, Aku iya, lapar iya. banget, Bu. Oke. Oke, anak-anak, yang Ibu sampaikan tadi mungkin masih banyak kekurangan ya. Ibu sebagai manusia biasa, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan perbuatan yang kurang menyenangkan, Ibu mohon maaf. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi iman kepada hari kiamat. Ada yang tahu hari kiamat? Belum, Bu. Ya, minggu depan kita belajar. Jadi tetap semangat ya, oke? Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.